Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Adi Syafruddin. Saya guru mapel fikih di Madrasah Ibtidaiyah Wonokasian, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Sekaligus mahasiswa PPK Daljab, kategori 1 gelombang 1 di LPDK IAIN Lok Sumawe. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 materi ibadah haji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran hari ini, silakan dibimbing untuk salah satu untuk berdoa. Silakan. Sikap doa. Tundukkan kepala berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hari ini. Apakah ada yang tidak berangkat? Enggak, semuanya berangkat? Berarti semuanya sehat, gitu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang haji dan umroh. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi haji. Haji itu nanti kita akan belajar mulai dari pengertian haji, kemudian rukun haji, syarat haji itu seperti apa, kemudian hukum haji itu apa. Apakah kalian sudah siap? Baik. Pak Guru tanya dulu, siapa yang sudah pernah melihat orang yang sedang melaksanakan haji? Sudah? Belum? Sudah? Mengantar atau apa? Ikut pengantar haji. Kalau kalian mengantar haji sampai mana? Sampai bandara. Biasanya kalau kita berada di bandara mana? Solo. Solo. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang ibadah haji. Haji itu adalah rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama adalah membaca kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, zakat atau menunaikan zakat itu di bulan apa? Ramadan, ya, sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan
berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Kalau ibadah haji itu kita melaksanakannya di mana? Di tanah suci Makkah. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang mulai dari pengertian sampai nanti rukun, kemudian syaratnya apa. Di depan kalian sudah melihat slide untuk materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian ibadah haji. Pak Guru boleh minta tolong untuk dibacakan apa itu pengertian ibadah haji? Siapa yang bisa kelihatan? Oke, bisa kelihatan? Bapak Mas minta, Pak Guru minta tolong bantuannya untuk dibacakan. Apa itu pengertian ibadah haji? Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dilakukan di tanah suci Mekah. Dan pelaksanaannya melibatkan rangkaian ritual yang telah ditentukan haji, mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan terhadap mampu menghapus dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih Mas Lintar sudah membacakan tentang pengertian ibadah haji. Ya, betul sekali. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan catatan yang mampu. Pak, bagaimana kalau belum mampu? Kalau belum mampu kita menabung terlebih dahulu. Siapa yang ingin ke Mekah? Ya, cita-citanya kita ke Mekah ya. Sehingga besok suatu saat nanti kita dapat melaksanakan ibadah haji bersama. Amin. Nah, dilaksanakan atau dilakukan di tanah suci Mekah. Jadi ketika kita itu beribadah haji tidak boleh sembarangan. Misalnya ini Mbak Felisa pengen ibadah haji ke Ambarawa, ya tidak boleh. Kalau ibadah haji yaitu tempatnya hanya satu, yaitu di Mekah atau tanah suci. Dan pelaksanaannya melibatkan rangkaian atau ritual yang telah ditentukan. Jadi ibadah haji ini ditentukan mulai dari syaratnya apa, kemudian nanti setelah sampai sana seperti apa kegiatannya, itu juga ditentukan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Haji mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan. Diharapkan mampu menghapus dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sana kita harus sabar. Kita hari ini di tahun ini mengantri. Misalnya ya, sekarang sudah sekitar 10 atau 15 tahun harus mengantri untuk sampai di tanah suci. Makanya mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan. Jadi ketika kita itu ke sana meninggalkan keluarganya, di rumah sendiri kita harus berangkat. Dan ketakwaan kepada Allah melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Setelah itu, tujuan daripada pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian haji. Kemudian siswa diharapkan mampu syarat dan tata cara pelaksanaan haji. Kemudian hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu syaratnya tentu saja sehat jasmani, sehat rohani, dia punya uang. Syarat wajib itu. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Jadi ketika nanti besok kalian sudah punya uang, yang wajib hanya satu kali. Coba Pak Guru bacakan untuk syarat ibadah haji. Dari sini, siapa ya? Oh ya, silakan Mas Najib. Syarat haji. Yang pertama apa Mas? Ya, Islam. Yang kedua? Ya, balik. Yang ketiga? Berakal sehat. Kemudian apa? Merdeka atau bebas, tidak sedang dalam tahanan. Yang kelima? Mampu, artinya kuat fisiknya, biaya mencukupi baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun keluarga yang ditinggal. Itu adalah syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu pasti agamanya Islam. Kalau tidak Islam tidak bisa naik haji Mas Mbak.
syaratnya melaksanakan ibadah haji adalah Islam. Yang kedua adalah balik, di mana balik ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi misalnya nih di pinggir jalan ada orang yang mohon maaf sekali tidak normal atau gangguan jiwa, kira-kira boleh haji atau tidak? Tidak boleh karena syaratnya yang ketiga adalah berakal sehat. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Artinya merdeka ini bebas, tidak sedang dalam tahanan. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah itu ada yang namanya budak. Budak itu kadang di sana masih pekerja rumah, itu tidak bisa. Hanya harus merdeka, tidak dalam tahanan. Yang kelima adalah mampu, artinya kuat fisiknya, sehat jasmani dan rohani, kemudian biaya mencukupi baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun keluarga yang tinggal. Jadi di rumah yang dikasih uang. Kemudian selanjutnya adalah rukun haji. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan mengetes apakah kira-kira masih semangat atau tidak. Guru tepuk tunggal, kamu tepuk satu, kemudian kalau tepuk ganda tepuk berkali. Sudah siap semuanya? Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal. Tepuk tangan semuanya. Baik. Kita lanjutkan yaitu tentang rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji dan tidak boleh diganti dengan membayar dam. Jadi ketika besok kita melaksanakan ibadah haji, maka ada beberapa tahapan yang wajib kita laksanakan. Untuk yang pertama yaitu memakai ihram atau pakaian putih yang dipakai sebelum kita melaksanakan haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu memakai ihram dan niat haji, yaitu ihram memakai pakaian berwarna putih yang tidak berjahit. Sebelum memakai pakaian ihram, terlebih dahulu mandi jinabat atau mandi wajib. Setelah memakai pakaian ihram, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di mikot. Kemudian niat ibadah haji dengan lafaz labbaik Allahumma hajja. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dilakukan setelah khutbah dan salat jamak qashar, takdim zuhur dan asar berjamaah. Wukuf dapat dilakukan berjamaah atau sendiri dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Kemudian selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya yaitu setelah melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kita dilanjutkan dengan sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah menggunting sebagian rambut atau yang biasa dinamakan apa? Halul. Yang selanjutnya adalah tertib. Jadi semua rangkaian ibadah haji ini, 6 rukun ibadah haji ini harus dilakukan secara berurutan. Mulai dari apa tadi? Yang pertama, memakai ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat adalah sa'i atau lari-lari kecil. Dan yang kelima adalah tahallul atau mencukur sebagian rambut. Dan yang
tertib dan urut itu adalah beberapa urutan yang harus kita laksanakan ketika beribadah haji. Di sini Pak Guru akan memutarkan video. Nah, ini gambaran ketika nanti kita beribadah haji. Tunggu ya. Kita akan menyaksikan video tentang urutan atau tata cara melaksanakan ibadah haji. Silakan diperhatikan.
tadi adalah gambaran atau video tentang pembelajaran urutan ibadah haji suatu saat nanti. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Amin Allahumma. Amin. Apakah ada pertanyaan sebelum Pak Guru lanjutkan untuk tugasnya? Tidak. Di sini Pak Guru menggunakan pembelajaran problem basic learning, di mana nanti anak-anak akan Pak Guru kasih lembar LKPD ini nanti untuk didiskusikan urutan rukun haji. Nanti silakan didiskusikan dengan temanmu satu kelompok. Di sini nanti Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan nanti kalian berkumpul dalam satu kelompok itu dan diskusikan tentang urutan rukun haji. Nanti LKPD ini silakan kalian tulis apa saja urutan yang ada di rangkaian ibadah haji. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, silakan untuk mejanya disatukan menjadi satu kelompok. Apakah semuanya sudah mendapatkan kertas LKPD-nya? Sudah ya? Silakan diskusikan, tulis urutan haji. Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit untuk menulisnya. Nah, silakan ditulis, didiskusikan. Nanti apabila ada kesulitan boleh ditanyakan.
sudah selesai semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Apa? Baik, sudah semuanya, Apakah sudah komplit semuanya? Rukun ibadah hajinya? Siapa yang mau membacakan terlebih dahulu dari kelompok mana? Coba. Oke, Mbak Penny coba berdiri. Perkenalkan, namanya siapa? Ya. 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 Apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke. Betul sekali. Urutan yang dibacakan Mbak Melisa. Dari yang pertama yaitu apa? Memakai ihram. Kemudian yang kedua apa? Wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemudian yang keempat adalah sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian yang kelima tahalul atau mencukur rambut, dan yang keenam adalah tertib. Baik, silakan dilanjutkan. Siapa lagi? Kelompok mana? Mana? Oke, kelompok sini dulu, tidak apa-apa. Silakan dibacakan urutan ibadah haji dari kelompok berikutnya. Terima kasih untuk kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Ya, itu tadi adalah beberapa urutan atau rukun ibadah haji. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kalian sudah menjawab dan mendiskusikan rukun haji secara benar. Itu tadi adalah rukun haji, yaitu ada 6. Untuk yang pertama yaitu memakai ihram. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat adalah sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian yang kelima adalah mencukur rambut atau tahalul, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi semua rangkaian ibadah haji tadi dilakukan secara urut berurutan dari 1 sampai 6. Tidak boleh sujud atau lewati. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kita akan melanjutkan tentang hikmah
ibadah haji. Nah, silakan kalian perhatikan di depan. Ibadah haji yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kemudian membentuk kesabaran, ketabahan dan persaudaraan antar umat Islam, mengenang perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan menjadikan haji sebagai momen refleksi dan transformasi diri. Nah, ini tadi beberapa hikmah tentang dilaksanakan ibadah haji. Jadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup semuanya? Baik, karena waktu sudah habis untuk pelajaran kita, silakan bangku ditata kembali. Sampai jumpa besok pagi dalam keadaan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.